Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Saya percaya kita semua setuju bahwa Dia pembuat jalan, bukan? Amin. Umat Tuhan, kita sedang berbicara tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Dan hari ini kita akan baca bersama-sama dalam Matius 5 ayat yang ke-8 pada bagian yang ke-6. Kita baca 2-3 mulai dengan suara keras. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang dan mereka ganti orang di sebelah kanan saudara. Bisa ya? 2-3 mulai. Yes, amen. Berbahagialah VLC yang suci hatinya, karena VLC akan melihat Allah. Umat Tuhan, Yesus sedang berbicara kepada kita tentang mengajarkan prinsip damai dan tenang. Prinsip hidup damai dan tenang. Berapa banyak orang di dunia ini, sebegitulah mereka menginginkan hidup yang damai dan tenang. Bahkan orang gila pun, kalau Anda ganggu, dia merasa terganggu. Sekalipun hidupnya sudah terganggu. Jadi orang yang terganggu saja, dia masih membutuhkan keamanan. Nah, jadi tidak ada orang yang tidak suka hidup dalam damai dan tenang. Kenapa kita suruh anak-anak sekolah supaya besok-besok dia jangan bikin gaduh? Karena pekerjaannya hanya meminta-minta, memeras, menipu, berbohong. Kenapa kita mengejar karir supaya penghasilan kita bertambah dan segala kebutuhan kita terpenuhi? Kenapa kita mau mendapatkan ini dan itu dalam banyak hal? Karena hidup damai dan tenang. Karena itu Yesus tahu. Bilang kiri kanan, Yesus tahu kamu perlu damai dan tenang. Amen. Nah, karena Yesus tahu kita ini manusia yang selalu mengajar damai dan tenang. Ke lembah dia turun cari damai dan tenang. Ke puncak Mount Everest dia naik untuk mencari damai dan tenang. Kemanapun. Dan Yesus mengajarkan kita berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Artinya mereka akan dapat tenang. Mereka akan dapat kedamaian. Menjaga kebersihan batin sehingga bisa hidup dengan damai dan berkenan di hadapan Allah dan manusia. Allah itu prinsip-prinsip kebenaran, manusia itu nilai-nilai budaya. Budaya adalah bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Kemanapun Anda pergi, Anda akan berjumpa dengan budaya. Makanya di Indonesia ada Menteri Kebudayaan. Budaya itu berurusan dengan manusia. Sedangkan kebenaran itu berurusan dengan Allah. Jadi kalau kita benar dengan Allah, ada budaya-budaya yang juga mengandung kebenaran yang harus kita lakukan agar kita juga bisa berdamai dengan Allah. Dan dapat dirasakan kedamaian itu dengan sesama. Dengan kita mengaplikasi prinsip-prinsip budaya bagi setiap suku di dunia ini. Ada budaya yang mahal harganya, ada budaya yang bisa diselesaikan dengan sentuhan hidup. Pengertian dari hati nurani yang murni itu seperti apa? Yesus bermaksud dan ketika dia berbicara tentang hati nurani. Apa yang Yesus maksudkan? Yesus berbicara tentang segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Di dalam diri kita itu ada kecerdasan-kecerdasan. Ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional. Nah, ketika dia berbicara mereka yang suci hatinya, atau mereka yang utuh, yang bersih, emosinya, jiwanya, kerohaniannya. Dia berbicara tentang diri kita, the real we are. Kita yang sesungguhnya, di mana itu menjadi center, pusat kendali hidup kita. Bahwa kita akan menjadi bahagia karena pusat kehidupan kita menjadi sentral, menjadi bersih. Seperti yang Tuhan inginkan, hati yang murni. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bahagia, yang punya kedamaian dengan Tuhan maupun dengan sesama. Murni juga berarti tidak bercampur. Ya.
Salah satu contoh Alkitab menerangkan seorang pria, seorang laki-laki yang pernah hidup di dunia ini bernama Daud. Daud di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22 di situ dikatakan demikian. Kisah Rasul 13 22, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang bagaimana? Yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala ketetapanku. Meskipun Daud seperti kita semua atau kita semua seperti Daud, terserah saudara mau yang mana, pernah mengalami saat-saat kegagalan, kejatuhan, dan pada umumnya saudara kekasih, kita melihat bahwa terlepas dari kejatuhan dan kelemahan Daud, dia orangnya setia kepada Allah. Dia selalu mengungkapkan rasa takjubnya kepada Tuhan, rasa hormatnya kepada Tuhan. Hati nuraninya masih bersih. Walaupun tindakannya saudara kekasih kotor, tapi di dalam Mazmur 19 ayat 14 di situ dikatakan, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Di Mazmur yang lain, Mazmur 139 ayat 23 dan 4 pun dia berkata, selidiki aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Kenalah the center of my life, knowing the essence, the deep down of my heart, of my life, the core of the heart. Inti hatiku ketahuilah Tuhan. Bahkan ayat 24 dikatakan, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jalan yang kekal, jalan yang benar. Nah, dari ayat-ayat ini kita temukan bagaimana orang mulai belajar meresponi Tuhan tanpa melupakan kelemahan dan kekurangannya. Dia sadar akan ada kekurangan dan kelemahan, tapi dia sadar ada Tuhan yang masih bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hatinya. Nah, manusia, atau kalau kita bicara soal kekotoran hati, setiap manusia itu pasti memiliki ini. Ya. Dari ayat-ayat nanti kita baca, saya tidak angkat di sini, tapi nanti kita baca di Roma pasal 3, itu sangat jelas ya, bahwa manusia itu seperti kuburan. Nah, Anda bisa tahu kuburan itu tidak pernah, walaupun dilabur putih, tapi pasti isinya itu menjijikan, bukan? Nah, tapi di dalam Yeremia juga dikatakan kepada kita ayat pasal 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik dari pada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Bayangkan, Tuhan pun mungkin tidak, tanda kutip saudara, karena begitu tertutupnya, mengerasnya. Bahkan Yesus sendiri bilang di dalam Markus pasal 7, 21 sampai 23 dikatakan di situ, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. 23, semua hal-hal jahat ini timbul dalam hati, timbul dari dalam, dan menajiskan orang. Dari dalam. Dari dalam ini bukan saja dari perut, belly, tapi dari pikiran. Jadi sebenarnya hati itu di sini. Jadi kalau orang bilang, aku mencintai engkau, salah kalau dia tunjuk di sini. Jantung di sini. Tapi aku mencintai engkau dengan segenap hatiku. Karena hati itu ada tersimpan di alam bawah sadar kita. Ya, di pikiran kita. Jadi dari dalam pikiran orang muncul keserakahan, perzinahan, percabulan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, dan berbagai macam itu dari dalam hati. Bukan dari dalam jantung. Dari dalam jantung ada kolesterol dan minyak babi ada di sana. Itu di dalam jantung.
Tapi di dalam hati tidak ada minyak babi. Hati itu ada pikiran yang tidak benar. Bahkan di dalam Yakobus 1 ayat 8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam mendua hati. Itu artinya orang-orang yang mungkin beragama Kristen, mengaku pengikut Tuhan, tapi mereka dalam keadaan yang goyah. Misalnya kita baca di Matius pasalnya yang ke-6. Ayat 24, Yesus bilang begini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Amen. Kita tidak dapat menyembah Tuhan tapi juga menyembah Mammon. Kita mesti putuskan mana hati kita mesti tetapkan. Karena itu kondisi hati manusia begitu buruk sehingga kita tidak memiliki harapan untuk berubah tanpa pertolongan Tuhan. Yang setuju bisa katakan amen? Tanpa Tuhan kita tidak mungkin. Karena dikatakan hati orang itu bisa raja, bisa kepala desa, bisa mantan kepala desa, bisa polisi, bisa tentara, bisa pendeta, bisa majelis, bisa siapa saja. Anak kecil, tua, besar, laki, perempuan. Itu namanya orang. Dari dalam hati orang itu muncul, dari pikiran-pikiran orang itu muncul berbagai macam. Itulah yang menajiskan. Tetapi ada harapan untuk mendapatkan hati yang baru. Haleluya. Bilang kiri kanan, masih ada harapan. Come on. We have hope to have pure heart. Ya, kita punya harapan. Ada beberapa ayat yang sangat luar biasa. 2 Korintus 5 ayat 17. 2-3 baca bersama saya. Ganti nama saudara, 2-3 mulai. VLC yang ada dalam Kristus. VLC adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. The new have already arrived. Yang baru sudah tiba. Tiba di mana? Tiba di pikiran kita. Ketika kita terlahir di dalam Kristus, itu utuh. Tubuh tak kelihatan. Tapi dalam roh dan jiwa kita mengalami sebuah revolusi. Makanya dikatakan reborn, dilahirkan kembali ya, dengan pikiran yang baru, ya, dengan sumber hidup yang baru. Yeremia 24 ayat 7 berkata, aku akan memberi mereka satu hati untuk apa? Mengenal aku, mengenal Tuhan. Yaitu bahwa akulah Tuhan, mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan berapa hati? Segenap hati. Segenap pikiran. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 16 dan 17. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka, di dalam pusat kehidupan mereka, dalam pikiran mereka, dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Anda bisa bayangkan, Tuhan tidak tulis di jantung, tapi di akal budi, di pikiran Tuhan tulis hukum-hukumnya. Dan ayat 17, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan. Lihat, Tuhan mengulang-ulang. Jadi ada harapan untuk kita bisa punya. Dan itu Tuhan yang berkata. Jadi Tuhan yang punya inisiatif memberikan kepada manusia hati yang bersih. Yang di sananya ditulis. Anda bisa bayangkan, Tuhan menulis di dalam akal budi kita hukum-hukumnya. Coba kita bayangkan. Itu artinya seperti rekaman, Tuhan kasih masuk suaranya, tulisannya supaya terekam di dalam pikiran kita. Nanti di ujung kita akan mengerti bagaimana kita dapat menerapkan itu. Tapi paling tidak kita mengerti dasarnya bahwa
Manusia membutuhkan pertolongan Tuhan. Amin. Pertolongan Tuhan bukan saja untuk memberkati. Banyak orang minta berkat, tapi mereka tidak minta pembaruan pikiran. Sehingga begitu mereka banyak berkat, pikiran mereka masih lama. Dan mereka menjadikan Tuhan seperti dukun yang hanya bisa menolong. Habis itu selamat tinggal, kalau datang ada perlu lagi. Makanya kita harus minta senantiasa renewing of the mind. Minta Tuhan barui pikiran kita. Dan Tuhan suruh kita barui pikiran kita. Pikiran yang dibarui akan menarik berkat datang dalam hidup saudara. Tapi kalau meminta-minta berkat tidak akan pernah baharui pikiran. Karena itu setelah kita menerima hati yang baru, harus ada pengembangan hati yang baru atau hati yang murni, harus dikembangkan. Harus dirawat. Mazmur 86 ayat 11 berkata begini. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Lalu dia bilang apa? Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Kalau bulat berarti ada yang serong. Kalau bulat ada yang miring, segi 7. Anda bisa bayangkan segi 7. Segi 4 ya gampang. Tapi kalau segi 7 begini, gimana tuh saudara? Repot saudara kasih. Nah, makanya Daud bilang, tunjukkanlah bagaimana hatiku bisa bulat. Dia ada upaya-upaya. Dia tidak bilang, ya saya sudah berdosa jadi mau begitu. No. Dia punya upaya. Mazmur 63 juga dikatakan dari ayat 1 dan 2. Ketika ia ada, Mazmur Daud ketika dia ada di padang gurun Yehuda. Dia bilang, ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti apa? Tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu dan menyanyikan open my eyes to see. Haleluya. Dia bilang open my eyes. Buka mataku Tuhan supaya aku dapat melihat Engkau. Nah, jadi di sini kita bisa melihat hati yang baru itu harus kita rawat. Kita pupuk, kita hidupkan hati itu supaya menjadi suara hati yang kuat. Ada orang bilang begini, beta rasa dalam hati harus pilih nomor ini, tapi kenapa jadi nomor itu? Beta sudah dalam hati terima dia pun cinta, tapi kenapa beta tolak dia pun cinta? Menyesal selalu terlambat. Itulah sebabnya hati itu harus didewasakan supaya tidak ada penyesalan. Ada yang bisa katakan amin. Suara hati kita menjadi teguh. Bukan waverly, bukan wave yang goyang. Nah hati yang goyang itu mendua. Gak dapat apa-apa, gak tenang. Oke? Jadi menjaga kemurnian hati adalah proses yang berkelanjutan. Seperti kita bertumbuh. Anda tidak lahir lalu besar langsung. Tumbuh. Hati nurani kita diberikan juga murni. Tapi kita mesti mengembangkannya, merawatnya. Dengan tidak membiasakan hati ini. Hati ini saudara yang kasih bisa berlawanan dengan mulut. Betul ya? Betul ya saudara? Pikiran kita bisa berlawanan dengan mulut. Tuhan memberimu kekuatan. Kalau kita mau, Tuhan akan berikan kalau kita mau. Kalau kita punya kerinduan dan kita mau berusaha melakukannya dengan keras, dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan berikan kepada kita. Ingat di dalam Yohanes pasal 15, saudara masih ingat? Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam engkau. Nah jadi sebenarnya sudah ringan, sudah enak karena kita sudah dapat kemudahan. Bahwa bukan lagi kita yang berusaha. Katakan, bukan saya tapi Yesus bersama saya. Come on. Kasih tahu dia orang kanan atau kiri. Bukan kamu tapi bersama Yesus. Ya. Sudah lihat. Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam engkau. Anda bisa bayangkan. Kita sering perjamuan. Sudah lihat. Kita makan tubuh Tuhan, kita menjadi
tubuh Tuhan menjadi tubuh kita. Kalau saudara makan tahu jadi saudara, saudara jadi tahu. Nyaman? Saudara jadi tahu jadi saudara. Nah, kalau kita makan tubuh Yesus beda. Kita jadi Yesus punya tubuh Yesus jadinya tubuh kita. Dua menjadi apa? Satu. Kalau tahu menjadi kita tidak akan jadi tahu. Tapi kita makan tubuh Yesus, kita terima pengorbanannya, kita terima darah yang menyucikan kita, menebus kita, maka kita menjadi hidup Yesus menjadi hidup kita. Amin. Seperti bayi yang baru lahir, kita perlu rawat agar bertumbuh, bukan? Demikianlah dengan hati nurani yang baru, yang kita peroleh dari Tuhan perlu dirawat agar menjadi dewasa alias kuat, strong, teguh, murni dan bersih selalu. Nah, bayi kita kasih makan dia makanan yang sehat. Waktu dia bertumbuh menjadi anak-anak, kita kasih dia makan bergizi gratis dengan uang negara. Oke. Lalu kita bekerja, kita tambahkan juga. Sekarang secara fisik kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Secara intuisi, hati nurani. Apakah ada upaya-upaya untuk kita memelihara, merawat hati nurani ini? Itu pertanyaan tugas besar. Dan minggu ini ada 10 pertanyaan. Anda bisa jawab. Kalau Anda jawab itu dengan telaten, Anda sedang merawat hati nurani. Itu menjadi dewasa. Menjadi teguh. Nah, saudara dengar baik-baik. Hati nurani yang dewasa dapat menerima suara Tuhan dengan benar. Hati nurani yang goyah bisa terima suara hantu. Dia bilang suara Tuhan. Sehingga dia bisa judi online dengan harapan bawa perpuluhan. Karena hati nuraninya goyah. Amin. Hati nurani sehingga dia bisa berpikir yang gampang-gampang aja lah. Nah, pinjaman online, habis itu hapus semua nomor-nomor HP. Tahu-tahu muncul HP di om, di tante, di saudara semua. Hati nuraninya tidak kuat, sehingga ketika dia menerima uang, dia tidak mampu mengelola dengan benar. Waktu dia miskin, dia cinta Tuhan. Waktu dia kaya, dia cinta hantu. Karena hati nuraninya tidak dididik. Dia terbiasa untuk jengkel, marah, ngumpat, sumpah-sumpah di dalam hati. Sehingga hati nuraninya tidak menjadi ruang. Nah, coba Anda bisa bayangkan, anak kita hanya dikasih air kanji aja 5 tahun. Air kanji. Kanji yang lama, air ubi. Bagaimana IQ-nya? Nah, kalau hati nurani kita terbiasa dengan jengkel, marah, umpat-umpat, senyum tapi hatinya lagi dongkol, senyum tapi bertefalungkulu dalam hati. Saudara tidak kasih. Anda sedang membunuh hati nurani. Walaupun orang tidak tahu, mungkin Tuhan juga tidak tahu. Tapi itu membuat kita tidak kuat. Kalau kita tidak kuat, mudah terombang-ambing. Kita berdoa tapi tidak percaya. Kita orang percaya yang tidak percaya. Aneh bukan? Kenapa? Karena kita tidak terbiasa untuk merawat hati nurani. Bilang kiri kanan, rajin merawat hati nuranimu, Bung. Dan haleluya. Hey bro and sis, we have to diligent to maintain the pure of our heart. Haleluya, amen. Mesti rajin bersikat. Sederhana, kalau Anda rajin sikat gigi, Anda harus rajin sikat itu hati. Haleluya. Ya, itu perbandingannya. Supaya hati nurani menjadi dewasa. Nah sekarang ketika hati nurani menjadi dewasa. Dapat diandalkan? Dapat diandalkan? Ya, seperti orang dewasa. Dapat diandalkan. Saya bilang cucu saya, JP, lu badan besar,
Tapi lu harus mesti kuat, mesti pintar, mesti bisa bantu Pop. Oke? Dia tanya, mau bawa oto? Belum bawa oto. Jangan buru-buru. Lu minta oto Jeffrey saja. Dia marah. Dia bilang, tidak. Apa? Kalau Pop bilang, ambil air, lu jangan tanya lagi. Langsung di drum atau di ember atau di gelas. Lu harus tanya itu jelas. Karena air bisa cuci mobil, siram oto dan mahal minum. Dia garuk kepala, dia bilang, lu sudah dewasa, lu mesti belajar. Jangan mau Pop antar kamu, satu kali lu mesti drop Pop. Dia bilang apa? Nanti lihat saja. Nanti lihat saja. Lu enak lagi lihat apa? Lu harus bilang amin. Lu lihat saja. Oke? Jadi kalau sudah besar itu dapat diandalkan. Oke? Nah, hati nurani kita, nah banyak orang Kristen sudah puluhan tahun bertobat, tapi hati nuraninya tak dapat diandalkan. Artinya dia tidak punya integritas yang cukup mumpuni untuk dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Nah saudaraku yang kasih, kalau kita merawat hati nurani kita, kita bisa menikmati. Betul atau tidak saudara yang kasih? Sudah dewasa, dia bisa mengatur kita, dia kasih kita intuisi. Dia bisa hati nurani kita itu bisa menerawang jauh ke depan. Dia bisa bilang, oh ini anak masih kecil, tapi lu siapkan dia begini, 7 tahun akan jadi. Dalam 7 tahun tuh ada goyang, tapi dia setia. Oh 7 tahun kemudian jadi. Kenapa? Karena hati nurani itu bisa menerawang jauh ke depan. Melebihi seorang dukun. Hati nurani yang dewasa ala Tuhan untuk Tuhan turun dan bekerja. Coba bilang begini, kalau hati saya dewasa, saya mudah dengar suara Tuhan. Pegang kepala begini. Nah, kalau hati saya dewasa, cara berpikir dewasa maksudnya, mental menjadi dewasa, Tuhan mudah. Dan ingat, kalau Tuhan menyampaikan Anda, uang bukan menghalangi, fasilitas bukan menghalang. Pendidikan Anda tidak ada yang dapat menghalangi. Ketika Tuhan bilang kepada Musa, pimpin bangsa Israel. Waktu sampai di Laut Merah, dengan cara yang mudah dan gampang, dia tunjuk dan laut terbelah. Jadi tembok air. Tidak akan pernah ada tembok air di dunia ini. Kecuali orang yang percaya. Pikirannya seperti pikiran Tuhan. Kita mesti ada kenikmatan hati nurani yang murni. Yang pertama kita lihat, di dalam 1 Yohanes 3, 2 dan 3. Saudara-saudaraku yang kekasih. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi. Saudara mesti tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya. Apa yang akan terjadi? Kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Sekarang ini belum. Nanti akan 3 hal saudara akan dapati. Bagaimana melihat Tuhan dalam keadaan yang belum benar. Tapi bisa dia pakai itu. Untuk mulai memperkenalkan dirinya. Ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya. Menyucikan dirinya. Sama seperti dia yang ada. Menyucikan pikirannya. Seperti pikiran Tuhan. Jadi ketika kita melihat hati kita yang murni, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan akan menyatakan diri kelak kepada kita. Nah, orang yang suci hatinya akan melihat Tuhan dalam 3 area. Yang pertama, orang yang suci hatinya akan melihat Allah di dalam ciptaan. Mazmur 19 ayat pertama, Mazmur Daud di situ dikatakan, langit mencitrakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Nah, dari sini saudaraku yang kasih, kita melihat yaitu keagungan dan kebesaran Tuhan. Kita melihat untuk mendapatkan view yang bagus, saudara mesti ke tempat yang tinggi atau bangun rumah yang tinggi atau saudara bisa singkirkan segala penghalang agar kita bisa melihat wonderful view, ya. Bagaimana pandangan atau alam yang begitu murni dan seperti Eden, ya.
kita bisa melihat keagungan kebesaran Tuhan. Ya. Bagaimana kita bisa mengagumi ciptaan Tuhan. Langit di situ dikatakan, keindahan langit, matahari, bintang. Kita bersyukur. Saudara yang kasih, sekarang ini panas sampai 39-40 derajat. Banyak orang takut panas, saudara yang kasih. Sementara di negara-negara barat orang hanya punya panas itu 2 bulan, saudara. Kalau tidak ada halangan, saudara yang kasih. Nah kita tanpa halangan panas. Sekali-kali siang-siang saudara panas, saudara. Aku memuji kebesaran-Mu karena panas terik ini. Terima kasih Tuhan. Karena neraka bukan jadi tempat saya. Daripada saudara kasih kincang AC bayar mahal, saudara yang kasih. Saudara mulai mengagumi Tuhan. Yang kedua, ketertiban dan hukum alam. Jadi saudara lihat, alam berfungsi dengan hukum dan peraturan tertentu yang menunjukkan kebijaksanaan Allah menciptakannya. Hukum-hukum ini menunjukkan bahwa ada rancangan yang disengaja, bukan terjadi secara kebetulan. Misalnya, kita potong pohon habis, tiba-tiba ada banjir. Kita berpikir ini hutan, ada raja hutan, ada raja singa di sana. Lalu kita amblaskan semua hutan. Akan siap kalau bencana itu datang, kalau persoalan itu datang. Jadi alam dengan sengaja Tuhan izinkan. Saya percaya Pulau Timur ada dengan sengaja Tuhan ciptakan untuk Anda dan saya belajar mengenal Tuhan. Amin. Amin. Yes. Di sini saya mengenal Tuhan dengan seteguh tanah timur. Demikianlah iman. Haleluya. Batu karang yang teguh. Timur kita belajar. Dengan sengaja. Saudara jangan berkata, aduh Tuhan ini dulu nih sisa-sisa semua bahan-bahan yang sudah KW7 baru dia ciptakan NTT. Tidak, NTT diciptakan asli, haleluya. Bahkan NTT saudara tahu, sering bilang nyata tangan Tuhan. Wah. Oke, jadi Tuhan sengaja, Tuhan izinkan. Kita tinggal dalam keadaan-keadaan tertentu, karena di situ Tuhan ada punya rekayasa untuk mendidik manusia. Kemudian alam semesta yang kita lihat itu kesaksian. Mereka bisa bersaksi tanpa suara. Ya, ciptaan berbicara tentang Allah sedang berkata-kata kepada kita. Silent speech. Khotbah yang tanpa suara yang Tuhan lagi bicara. Meskipun tidak ada suara tapi Allah menyampaikan sesuatu kepada kita. Agar manusia melihatnya dan belajar tentang kebaikan-kebaikan Allah atau hukum-hukum Allah. Yang kedua, orang yang murni hatinya akan melihat Tuhan dalam berbagai macam keadaan. Wow. Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan. Sama-sama kita baca, bisa suara yang kuat, 2 mulai. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yakin bahwa kita terpanggil? Ya. Kalau Anda yakin bahwa we all called, kita semua dipanggil, maka all things working for us, not to us. To and for is different. To itu artinya menekan kita. For artinya mewakili kita. Haleluya. Jadi kesukaran-kesukaran itu mewakili kita untuk kita dapat mengasihi Allah. Haleluya. Kesukaran-kesukaran itu mewakili kita untuk kita diubahkan. Haleluya. Amen. Kesukaran bukan to you. The trouble is not to you, for you. Kesukaran dalam berbagai keadaan bekerja untuk saya. Katakan, bekerja untuk saya. Saudara senang kalau orang kerja untuk saudara? Saudara senang kalau persoalan kerja untuk saudara? Yes. Supaya kamu bisa menyelesaikan persoalan. Itu dia. Jadi bahasa Inggris Anda mesti ngerti. To, not to. For us. Jadi saudara jangan, bilang kiri kanan, jangan takut persoalan. Karena persoalan itu datang untuk kita, menolong kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Peristiwa-peristiwa dalam hidup ini akan menjadi momentum untuk Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Untuk kebaikan kita, bukan untuk sebaliknya. Haleluya.
Katakan, semuanya untuk kebaikan saya, bukan sebaliknya. Come on! Semuanya. Berapa banyak? Semuanya. Jadi semua yang rugi, yang menyesatkan kita, menekan kita, membuat kita gelisah, bimbang, takut, semuanya. Katakan berapa banyak? Semuanya itu Tuhan pakai. Gara-gara kita apa? Terpanggil. Dan orang yang terpanggil pasti mengasihi Tuhan. Haleluya. Karena kita terpanggil mengasihi Tuhan, maka Tuhan izinkan segala. Jadi kalau saudara bilang, atau saudara, wih, dong tuh saniki ada persoalan. PTR, kawan-kawan agama lain, sama dengan saya. Dong tuh enak-enak, terserah itu dong. Jangan ikut-ikut dong. Kenapa? Mereka mungkin tidak ngerti rencana Allah, mungkin. Tapi bagi kita yang mengerti, jangan takut. Jadi tiap pagi bangun, saudara bilang, oke, hari ini siapa yang mau bekerja untuk saya? Kekurangan mau bekerja, silakan. Penyakit mau bekerja, silakan. Ada orang yang usia tertentu dia sakit parah. Ketika dia sembuh, dia tidak akan pernah sakit lagi. Dan dia banyak menolong orang sehat. Haleluya. Dalam usia tertentu. Dalam usia tertentu dia miskin dan kere. Tapi dalam keadaan miskin dan kere, dia cinta Tuhan. Dia renungan firman. Dia setia melayani Tuhan. Dan Tuhan merubah situasi itu. Dan sekarang dia dapat memanage kelimpahan. Haleluya. Kenapa? Karena segala perkara. Kenapa? Segala perkara baik buruk bekerja untuk saya. Ulangi 2, 3. Segala perkara baik buruk bekerja untuk saya. Karena saya terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan karena saya terpanggil, saya berkata, I love you Lord. Haleluya. Umat Tuhan, peristiwa alam dapat dilihat sebagai bagian dari cara Tuhan menyatakan dirinya dalam ciptaan dan mengingatkan manusia akan kekuasaan dan ketergantungan kepada mereka. Harusnya menteri kebudayaan atau menteri apa harus bikin undang-undang. Dilarang hidup di bawah lereng gunung Lewotobi. Ya, kalau tidak nanti memang sudah tahu itu gunung berapi, kita masih tinggal di situ, bangun rumah permanen di situ. Kita melawan alam. Oke? Itu kedaulatan Tuhan. Saudara bisa, alam nama saya pindahkan gunung Lewotobi. Jangan datang ke suku mana, oke? Ke Tofa juga jangan. Saudara, kita mesti lihat. Jadi beberapa hal, pandangan, perspektif teologis yang mungkin dapat membantu kita untuk memahami bahwa peristiwa-peristiwa alam dalam hidup ini, itu yang pertama bisa terjadi karena apa? Kekuasaan dan kedaulatan Tuhan. Bisa terjadi. Supaya orang sadar mencari itu bisa juga terjadi. Tapi juga kita disadarkan. Karena itu saudara kita di GBI lagi dupai. Saya lagi. Saya dorong kita semua. Saudara kalau tergerak, saudara bisa hubungi bendahara, kasih persembahan atau hubungi kita. Kita mau kirimkan mungkin super mie atau air atau apa, saya kurang tahu. Tapi kita mesti lakukan sesuatu untuk saudara-saudara kemanusiaan ya. Walaupun tidak sama agama, tapi sebangsa dan setanah air, bukan? Kita bantu mereka. Ya. Evakuasi yang sulit sekarang mereka lewat laut kebanyakan. Kita bantu. Jadi itu kekuasaan kedaulatan Tuhan. Memang Tuhan kerja, tapi kita juga Tuhan mau merubah hati kita berkemurahan. Ya, jadi fenomena alam yang mungkin terjadi, ya, ataupun betapa kecilnya, manusia mesti melihat bahwa rapuh adanya manusia itu. Ya, kita nggak punya kekuatan. Saudara bisa lihat, saudara punya uang, punya segala, begitu goncang gempa bumi, saudara mau beli apa? Saudara mau sogok alam dengan lempar uang di kali. Lempar emas, batang-batang emas dilempar di dalam laut. Biar laut reda, tidak ada tsunami. Nggak mungkin. Jadi hari ini kita harus tahu bahwa manusia harus kembali kepada Tuhan. Karena manusia sangat amat terbatas, Tuhan tidak terbatas. Katakan amin. Itu pandangan teologisnya begitu. Kekuasaan dan kedaulatan. Yang kedua, alam itu sudah rusak akibat dosa. Waktu manusia jatuh dalam dosa, virus mulai nakal. Dulu tidak ada virus di Taman Eden, saudara ingat ya. Sekarang sudah ada virus di Taman Eden, saudara ingat sih. Bahkan di seluruh dunia membuat manusia sakit kepala kalau tidak ada uang
ada uang juga sakit kepala. Sama, ada uang sakit kepala, tidak ada uang juga sakit kepala. Itu virus, saudara kekasih ya. Karena apa? Saudara kekasih, di dalam Roma 8 ayat 22 dikatakan segala ciptaan itu menjerit. Harusnya kalau saudara lewat pohon cermelek itu dia menjerit, kenapa kau buat saya seperti tai kambing? Harusnya buat saya seperti bola basket. Gara-gara manusia jatuh dalam dosa, cermelek menjadi kecil. Saudara kekasih. Itu penafsiran saya, oke? Saudara boleh percaya atau tidak. Tapi firman Allah harus percaya bahwa segala keadaan itu lagi menjerit. Alam lagi menjerit. Segala makhluk lagi menjerit supaya anak-anak Allah dinyatakan halal. Dan muncullah Menteri Pertanian yang bijaksana sehingga pupuk bisa sampai di tangan rakyat. Harus muncul orang. Jadi alam ini saudara harusnya tempatnya NTT diberkati. Haleluya, amin. Harusnya NTT mungkin lebih maju. Tapi apakah ada anak-anak Tuhan yang punya suara kenabian yang bisa menyerukan? Bukan sekadar ayo bangkit kakak menyala. Atau lain-lain sebagainya. Tetapi saudara kekasih, mereka punya hati yang bisa rubah NTT tanpa utang. Tanpa kemiskinan. Bebas sampah. Itu yang harus muncul anak-anak Tuhan yang punya hati seperti itu. Haleluya, amin. Bukan orang yang sekedar petualang politikus yang hanya kesenangan saja. Itu jeritan, seluruh makhluk sedang mengeluh. Muncul, dan saya percaya alam adalah ciptaan Allah. Kalau alam berseru, pencipta alam akan menjawab. Haleluya. Kalau saya tidak mau dipakai, Tuhan akan pakai orang lain karena demi menyelamatkan alam. Yang mengerti bisa katakan amin? Kalau keturunan saya tidak mau dipakai Tuhan untuk membawa perubahan transformasi dalam hidup ini dalam semua aspek, Tuhan bangkitkan orang lain. Karena alam ini harus dijaga oleh Tuhan sendiri. Haleluya. Yang ketiga, panggilan untuk pertobatan. Sudah lihat. Kalau orang bertobat, datang kepada Tuhan karena situasi alam. Saya bertanya saudara, apakah kita perlu bertobat karena atau harus ada bencana alam? Saya pikir tidak perlu. Setuju? Katakan amin. Kenapa? Karena hati nurani kita sudah melatih kita. Kita tidak mau tunggu bencana alam. Tapi secara pandangan teologis, kalau ada bencana alam dalam bentuk apapun, itu panggilan pertobatan. Lalu yang keempat, pandangan teologis yaitu Tuhan hadir dalam penderitaan. Kenapa saudaraku yang kasih? Ada bencana di mana-mana di seluruh dunia ini, termasuk di NTT hari ini. Sebenarnya Tuhan lagi hadir, Tuhan sedang tunjukkan, hei orang-orang kaya, hai orang-orang yang punya sesuatu walaupun sedikit, maukah engkau lakukan? Tapi kita mesti waspada. Kadang-kadang orang bawa kotak kosong, hanya sekedar, habis itu mereka hitung di belakang dan mereka bagi-bagi dan mereka tertawa, saudara kasih. Kalau mau berilah ke tempat yang dapat dipercayai. Amen? Bukan isi di kotak. Saya bilang, saya tidak kasih kamu, maaf. Mana lu surat tugas? Dia bilang, ini hanya kemanusiaan. Oke, saya juga manusia, saya berikan yang tepat. Kenapa? Karena orang bisa memanfaatkan penderitaan untuk mengaruk atau mengeruk keuntungan. Itulah sebabnya Tuhan hadir dalam penderitaan dan kita juga harus belajar untuk peka apa yang kita mesti buat. Dan yang ketiga, orang yang murni hatinya akan melihat Tuhan. Dalam apa saudara? Firman. Yohanes 5 ayat 39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu apa? Memberi kesaksian tentang aku. Jadi Yesus mengajarkan bahwa kitab suci itu memberi kesaksian tentang dirinya. Melalui pembacaan firman kita diundang untuk menemukan Kristus. Ketika kita memiliki hati yang murni, pemahaman yang benar, maka firman Tuhan itu saudara dibaca itu dalam khotbah, dalam pengajaran itu dapat tangkap, masuk. Kenapa? Kita punya hati terbuka. Ketika kita melihat kebenaran, itu akan melompat dari halaman Alkitab, dari mimbar ini, lompat ke dalam hati kita. Haleluya. Dari YouTube atau dari Facebook, firman yang kita baca, kita dengan muncul
keluar dari situ langsung masuk hati kita, lalu yang sakit disembuhkan. Haleluya. Yang punya persoalan terjawab. Kenapa? Karena kita punya kerinduan kepada Tuhan, ya. Orang yang murni hatinya, itu orang yang mau membaca, merenungkan, Tuhan akan berjumpa dengan dia. Nah, saudara yang kasih, saya baca ayat terakhir untuk kita, Ibrani 12 ayat yang ke-14. Oke? 2, 3, mulai. Berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Artinya kita diajak untuk menjalin hubungan yang damai dan penuh kasih dengan semua orang. Kejarlah kekudusan. Artinya kekudusan adalah keadaan atau kondisi yang berfokus kepada Allah. Kejar itu artinya fokus. Coba saudara lari baru lihat kiri kanan, akan tumbang dan tabrak, bukan? Jadi kejar itu artinya fokus. Kejar artinya apa? Fokus. Fokus kepada Tuhan. Jangan mendua, jangan mentiga. Menyatu hati kita dengan Tuhan. Kekudusan melibatkan proses pembaruan diri secara terus-menerus. Kekudusan melibatkan proses pembaruan diri secara terus-menerus. Untuk apa? Hidup sesuai dengan standar. Haleluya. Bilang di kiri kanan, terus-menerus diproses. Come on. Mari kita datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Amen. Amen. Kita datang kepada Tuhan. Kekudusan bukan hanya soal penampilan dari luar agamawi, tapi dia menyangkut sikap hati dan perilaku, komitmen kita kepada Tuhan. Berapa banyak di antara kita, tentu kita semua rindu, bukan? Mari kita datang, bangkit berdiri, kita responi apa yang Tuhan mau untuk kita. Kejar artinya fokus. Kita tidak pernah bermain-main dan tidak berkuasa. Yang percaya Tuhan telah memberikan dia hati yang baru untuk terus bertumbuh menjadi dewasa, katakan amin. Salam orang 2, 3, katakan benar. Rajinlah rawat hati nuranimu. Rajinlah rawat hati nurani kita. Karena Tuhan sudah berikan, amin. Tuhan berikan free of charge, haleluya. Ya.